Terimalah salam hangat dari kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang penuh kasih, sebab Engkau tetap memelihara hidup kami. Dan saat ini sebelum kami beristirahat malam, kami mau mendengar firman-Mu yang senantiasa memberikan kami kekuatan baru, bekal yang baru. Biarlah Roh-Mu menguasai hati kami, sehingga kami boleh melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak AKBP dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 25 sampai 40. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan dari ayat 25 mengatakan, pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Meruntuhkan mezbah berhala keluarga. 40 tahun masa damai pasca Hakim Deborah. Kembali orang Israel berpaling dari Allah dan menyembah dewa-dewa lain. Karena itu Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Karena begitu takutnya kepada orang Midian itu, maka orang-orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni di gua-gua dan kubu-kubu di sekitar pegunungan itu. Dan dengan mudahnya umat Israel sebagian besar sudah beralih, bukan hanya menyembah, tetapi sudah membangun mezbah pemujaan di lingkungan rumah mereka sendiri. Dan oleh karenanya mereka sangat menderita, dibuat oleh orang-orang Midian. Sebab harta milik mereka seringkali dirampas, hasil panen pun demikian, serta mereka datang berkemah di dekat tanah milik Israel. Israel berseru kepada Tuhan karena penderitaan atas perlakuan orang-orang Midian tersebut. Lalu Tuhan memilih dan mengutus seorang hakim, seorang pemuda dari satu keluarga yang tidak begitu dikenal dari suku Manase, untuk membebaskan rakyat Israel dan mengutuk penyembahan berhala mereka. Pemuda itu bernama Gideon, yang berarti si penghancur atau pahlawan perkasa, atau juga penebang, ya bisa penebang pohon. Sebenarnya pemuda Gideon ini belum yakin akan dirinya dan perintah Tuhan atasnya, sehingga dia meminta bukti tentang kehendak Allah lewat sebuah mujizat. Tuhan melalui malaikatnya melakukannya, di mana setelah ujung tongkat di tangan malaikat menyentuh daging dan roti yang ditaruh di batu dan disiram dengan kuah, dan setelah disentuh lalu
timbul api dari batu dan memakan habis daging dan roti di atas batu itu. Oleh karena itu, Gideon cepat-cepat mengikuti dan melaksanakan apa yang dinyatakan oleh Tuhan kepadanya. Semangatnya bergairah dan juga kecerdasan dirinya bekerja kreatif. Dia memulai pekerjaannya sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu mengadakan pembaruan spiritualitas umat Tuhan. Pembaruan itu dimulai dari pihak keluarganya, yaitu meruntuhkan mesbah Baal kepunyaan ayahnya dan menebang tiang berhala yang di dekatnya. Setelah itu didirikannya mesbah bagi Tuhan di atas kubu pertahanan, sedemikian disusun dengan baik. Lalu dia mengambil lembu jantan yang telah dipesankan oleh Tuhan, yaitu lembu jantan yang kedua, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Perhatikan bahwa mesbah penyembahan Baal untuk keluarga Yoas atau keluarga ayah daripada Gideon, ya, begitu jelas ada. Dan ini dilakukan oleh Yoas pada malam hari, sehingga tidak ada yang protes pada saat itu karena tidak ada yang melihat. Tetapi pada keesokan harinya, ya, di siang hari, setelah dilihat oleh orang banyak, ada yang protes kepada Yoas ayah Gideon, serta merta menekankan agar membunuh Gideon. Mereka berkata, dan Yoas ini ayah daripada Gideon mengatakan kepada orang banyak, "Kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri." Setelah mesbahnya dirobohkan orang. Perhatikan kecerdasan dari Gideon. Dia merobohkan mesbah itu pada malam hari supaya tidak dilihat oleh orang banyak termasuk keluarganya. Tapi memang esok harinya orang banyak melihat bahwa mesbah itu telah dirobohkan dan mencari siapa pelakunya. Mereka temukan adalah Gideon. Lalu Gideon diajukan kepada ayahnya, yaitu Yoas, supaya menghukum Gideon. Tetapi jawaban daripada ayahnya, ini kita lihat perubahan yang baru bagi Yoas, bagi ayahnya itu. "Kamu mau berjuang membela Baal atau membela Gideon? Tapi siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri." Artinya kita tidak perlu berjuang kalau benar-benar Baal itu adalah Allah. Sama seperti kita, Tuhan kita tidak membela Tuhan kita sebab Dia punya kekuatan. Atas jawaban ini orang Midian, juga orang Amalek dan penduduk di timur Yordan yang sudah bersekongkol, ya, mereka tidak lagi berbicara kepada orang Israel, kepada Yoas, dan kemudian kita tahu belakangan sampai akhirnya mereka dikalahkan oleh Gideon. Sobat renungan malam Shalom, ada dua hal yang menarik dan perlu kita hidupi. Yang pertama, bahwa pembaharuan itu dimulai dari
keluarga besarnya. Tentu ini sangat mendasar agar semua anggota keluarga kita sepakat, sepandangan, dan dalam dasar yang sama. Sebab jika keluarga terpecah, maka tentunya di dalamnya tidak akan ada satu kekuatan lagi. Yang kedua, akan diberi kecerdasan ilahi untuk misi yang Tuhan pesankan apabila kita mau untuk taat melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Perhatikan kecerdasan ilahi dari seorang yang muda, Gideon, tetapi dia bisa membuat satu pembaharuan, kemudian bisa mengalahkan orang Midian, Amalek, dan juga orang-orang penduduk timur Yordan yang begitu banyak. Tentu kita juga akan dipakai Tuhan kecerdasan kita, dan juga akan ada pembaruan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, sungguh indah pengalaman dari bangsa yang mau taat kepadamu, seperti Gideon, keluarganya, dan tentunya atas pembaruan itu juga untuk umat Israel, sehingga musuh boleh mereka kalahkan atas kuasa daripadamu. Jadikanlah kami orang-orang yang taat kepadamu ya Tuhan. Jadikanlah kami juga orang yang mau membaharui, supaya kami tidak mau terlibat, tertarik, menyembah dewa-dewa lain, berhala-berhala. Tuhan, kuatkan kami senantiasa tetap setia di dalam kasih-Mu. Kami mau beristirahat sebentar lagi Tuhan. Kami mau merebahkan tubuh kami di tempat peraduan malam. Tuhan, jangan biarkan kami sendirian, tetapi Tuhan senantiasa memelihara kami, melindungi kami. Berilah kami kekuatan yang baru, ganti tenaga yang telah kami pakai sepanjang hari tadi, sehingga kami esok pagi bekerja dengan semangat yang baru. Tuhan, kami serahkan doa kami ke tangan-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.